Yang keempat, saudara, pengaruh yang manis dari Roh Kudus dalam kekuatan rohani saudara. Kekuatan rohani sangat saudara butuhkan supaya saudara menang melawan godaan-godaan, supaya saudara menang melawan tantangan-tantangan, supaya saudara bisa bangkit menjadi seorang hamba Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan. Saudara mampu mengalahkan semuanya, rintangan, godaan, pencobaan, semuanya saudara kalahkan. Kenapa? Karena saudara punya kekuatan rohani di dalam saudara. Haleluya. Simpson badannya besar, saudaraku, tetapi rohnya kerdil. Dan di sini kita diajari Tuhan, saudara, kita harus punya kekuatan rohani kalau kita mau menang melawan semua godaan-godaan. Apakah kita akan terus digoda sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita? Ya, jawabannya ya. Tidak akan ada jawaban tidak untuk hal itu, saudaraku. Jawabannya akan tetap ya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, setinggi apapun kedudukan saudara dalam pelayanan, sudah bagaimanapun saudara melayani Tuhan, sudah berapa lama pun saudara melayani Tuhan, godaan itu akan tetap datang. Karena pekerjaan setan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia adalah si penggoda. Saudaraku, bagaimana supaya kita bisa menang? Kita harus membiarkan Roh Kudus menguasai kita. Kita sebenarnya manusia roh di dalam. Itulah kita yang sebenarnya manusia roh. Tetapi di luar kita ini, daging kita ini semuanya, saudaraku, tempat kita tinggal, tempat kita yang sebenarnya lemah. Firman Tuhan berkata, daging lemah, roh memang penurut, tapi daging lemah. Karena itu berjaga-jagalah di dalam doamu minimal 1 jam per hari, maka engkau tidak akan jatuh dalam pencobaan. Dan Tuhan juga tahu kita ini apa, kita ini debu. Itulah sebabnya saudara membutuhkan pengaruh Roh Kudus supaya saudara kuat. Setan masih lebih kuat daripada manusia. Tetapi ada satu yang bisa mengalahkan setan, dan hanya satu aja, yaitu apa? Kekuatan Roh Kudus di dalam kita. Karena itu tiap-tiap hari, saudaraku, kita harus memiliki kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kita supaya kita kuat secara rohani. Bagaimana Roh Kudus memberikan kekuatan? Satu, pengaruh yang manis dari Roh Kudus memberikan kekuatan dengan mengimpartasi kekuatan kepada saudara di dalam manusia batinia saudara. Dia datang dan dia beri kekuatannya, kuasanya, sehingga kita bisa mengalahkan semua pekerjaan setan, bisa mengalahkan semua tantangan, bisa mengalahkan semua godaan-godaan. Jadi kita kuat rohani kita, kuat roh kita. Godaan apapun, sudah menari-nari pun dia seperti di depan Yusuf itu, saudara. Ya, istri Potifar itu sudah menari-nari dia di depan Yusuf. Tiap hari digodanya Yusuf. Tapi Yusuf tidak pernah jatuh dalam dosa. Dan saudara lihat bagaimana Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Dia juga dalam tubuh manusia. Kita tahu itu semuanya. Tuhan itu bukan hanya sekedar Tuhan, tapi dia sudah mengambil rupa menjadi seorang hamba, sama seperti manusia. Nah, kalau saudara perhatikan itu, Tuhan Yesus tidak pernah jatuh dalam dosa. Apa yang membuat Tuhan Yesus tidak pernah jatuh dalam dosa? Ada kuasa Roh Kudus di dalam dia. Pengaruh Roh Kudus itu yang mengimpartasikan kekuatan tinggal di dalam kita, sehingga kita mampu menang atas semua godaan-godaan. Haleluya. Nah, saudaraku, saudara harus berdoa supaya Roh Kudus memberikan saudara kekuatannya, supaya Roh Kudus datang dan mengimpartasikan pada saudara kekuatannya. Efesus 3 ayat 14 sampai 16. Saya baca kepada saudara, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Jadi kita dikuatkan Tuhan, diteguhkan Tuhan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu memberikan kekuatan kepada kita, mengimpartasi. Bagaimana itu bisa terjadi? Seperti ragi itu, saudara, kita tidak lihat cara kerjanya. Bukankah demikian? Yang kedua ini, pengaruh yang manis dari Roh Kudus memberikan kekuatan kita. Roh kekuatan itu tinggal dalam saudara. Roh kekuatan itu, Roh Kudus itu sendiri tinggal dalam saudara. Itulah sebab saudara selalu bersekutu dengan dia. Dia tinggal di dalam saudara. Dia akan membuat saudara kuat.
Yesaya 11 ayat 2, roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Bisa kita mengalahkan godaan, bisa kita menang melawan pencobaan, bisa kita mengalahkan pekerjaan setan oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Haleluya. Ini pengaruh Roh Kudus bagi kita sungguh luar biasa, membuat kita kuat secara rohani.